wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah ibn Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatal abrar wa amadan nabi madan lil wafir fid darain amin. Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan wala takun ka arbabid dunya alladzina talaqathumud dunya bal kun minal ladzina talaquha wa faraquha qabla iftirakihim. Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan janganlah sekali-kali kamu seperti budaknya dunia yang kemudian diceraikan, ditinggal oleh dunia tersebut. Tapi justru jadilah kamu orang-orang yang menceraikan dunia dan berpisah daripada dunia sebelum dipisah oleh dunia. Yang dimaksud di sini adalah jangan sampai dunia tadi itu masuk ke dalam hati kita. Jangan kamu itu jadi arbabid dunia, ahli dunia, sehingga kemudian karena dunia ini melihat kamu kok bingung terus dengan dunia, akhirnya dipermainkan oleh dunia dan bakal dipisah oleh dunia. Jadi dunianya yang memisahkan diri. Terus itu harusnya sebaliknya. Jadilah kamu tadi itu yang justru menceraikan dunia dan berpisah. Maksudnya kecintaan itu loh. Kecintaan tersebut berpisah daripada dunia sebelum dipisah oleh dunia. Ya, bukan berarti di sini kemudian orang meninggalkan ma'isyah, bagiannya daripada dunia. Kemudian wis gitu sudah usah usaha saya, sudah usah kerja. Ya kan disuruh menceraikan dunia, bukan seperti itu maksudnya. Apalagi kalau terkait dengan orang-orang yang wajib untuk dinafkahi, ya haram. Kalau tidak ada usaha memberikan nafkah, dosa setiap harinya. Yang dimaksud di sini adalah merasa mahabbah, kedonyan, ya, cinta yang berlebihan terhadap dunia tadi itu. Ciri-cirinya kemudian dia tadi itu pelit, kikir. Kalau orang itu sudah cinta dunia itu, di antara ciri-cirinya itu yang pertama pelit, yang kedua hasud. Mesti hasud ini dia nggak bisa tenang hidupnya ketika melihat orang lain kok sama Allah Ta'ala diberi dunia yang lebih daripada dirinya. Kalau dia cinta dunia, dia bakal hasud. Loh kenapa ya saya sama Allah dikasih segini? Saya sepeda motor cuma 3 misalnya. Lah ini padahal sudah 3 ya. Ini dikasih sama Allah 5. Ini kalau dia tidak cinta dunia, dia merasa cukup ya. Saya cukup ya, bahkan kelebihan 3 deh. Saya 1 aja cukup misalnya. Tapi alhamdulillah dikasih 3. Itu orang sama Allah dikasih 5. Ya sudah, apa? Allah tetapkan seperti itu. Justru kalau orang yang berakal harusnya dia bakal berpikir, ya Allah alhamdulillah saya cuma dikasih 3. Dihisapnya tidak banyak. Allah cuma nanti bakal menghisap 3 sepeda motor ini. Kamu pakai apa sepeda motor? Nah kalau 5 hisapnya tambah lama, tambah panjang. Ya, harusnya kan kayak gitu. Ketika orang nggak cinta dunia, cuman kalau cinta dunia, tadi itu kikir, kemudian akan timbul rasa hasud, tidak tenang hidupnya. Dengar di temennya dapat arisan misalnya atau dapat rezeki, bingung tidak bisa tidur. Ya Allah, waduh ini gini. Tapi kalau orang yang tidak cinta, tidak bingung, dalam arti tidak bingung, tidak kedonyan, dia akan biasa aja. Ya alhamdulillah itu rezeki teman saya, justru tambah dia ikut senang gitu. Terus diantara ciri-ciri arbabud dunia ini, dia akan sombong dengan dunianya. Dia merasa lebih dengan dunianya, merasa terangkat dengan dunianya. Tapi kalau orang yang tidak ada cinta kepada dunia, maksudnya di hatinya ini tidak cinta, berlebihan, harta sebanyak apapun, ya dia tetap merasa biasa saja. Ya berapa banyak orang itu yang kaya raya, tapi tidak masuk sedikit pun dunia tersebut di dalam hatinya. Justru digunakan dunianya dia tadi itu yang titipan Allah untuk
membuat Allah ridho dan membuat makhluk-makhluknya Allah Ta'ala ridho. Ya, membuat Allah Ta'ala ridho, diwakafkan, disedekahkan, ya, digunakan untuk membuat ridho makhluk-makhluknya Allah dalam arti menggembirakan mereka, ya, dengan membantu mereka tadi itu. Famisaluka idza asarta dunya alal akhirah. Sampai beliau mengatakan, permisalan kamu itu jika kamu lebih mendahulukan dunia dibanding akhirat. Kaman lahu zaujatan, seperti orang yang punya dua istri. Ihdahuma ajuzatun khainah, yang satu ini istri sudah tua, kemudian bukan cuma itu, yang tua ini suka bohong, suka khianat. Wal ukhra syabatun wafiyah, istri yang berikutnya adalah istri yang masih muda, kemudian istri yang setia, nggak khianat. Nah, jadi dipermisalkan kata beliau, kok dunia dan akhirat ini analoginya, kalau akhirat itu sudah kalau dunia itu sudah tua, khianat. Akhirat muda dan dan setia tadi itu, nurut. Fa idza athartal ajuza al khainah ala syaba al wafiyah afama takunu ahmad. Lah kalau kamu kok lebih mendahulukan yang tua, sudah tua didahulukan, dan yang tua itu khianat, lebih kamu dahulukan, lebih kamu prioritaskan, ya, daripada istri yang masih muda dan setia. Lah apa tidak bisa dikatakan orang yang bodoh kalau kayak gitu. Jadi luar biasa ini ya. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Malik bin Dinar, man khotobat dunya talabat minhu dinuh, talabat minhu dinahu kullahu fi sadaqiha la yurdiha minhu illa dhalik. Barang siapa yang melamar dunia, pengen nikah dengan dunia, maka dunia akan minta agamanya orang tersebut sebagai mahar. Dan tidak cukup dikasih sebagian agamanya, dia nggak ridho kecuali diberi agamanya dia semuanya. Jadi yang mungkin dulunya tadi itu sering hadir majelis taklim, dulunya masih sering membantu, masih sering ke masjid, dunianya semakin banyak, habis sedikit-sedikit. Karena dunia nggak ridho. Kalau ente ibaratnya ya, kalau kamu mau saya, maharnya itu ya agamanya kamu. Jadi na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan al-Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili beliau juga mengatakan, ad-dunya ibnatu iblis, dunia itu putrinya iblis. Faman khotobaha kasurat taraddudu abiha ilaih. Dunia itu putrinya iblis. Nah kalau kamu menikahi putrinya, kira-kira bapaknya sering mengunjungi enggak? Sering mengunjungi. Fa in dakhala biha aqama indahu bil kulliyah, bahkan jika sudah melanjutkan sampai berhubungan suami istri, maka iblis akan tinggal bersamanya secara keutuhan. Ya, jadi ini memang hal yang sulit ya, bukan hal yang mudah. Ya, jadi satu sisi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia, dan itu perkara yang wajib bahkan ada kalanya. Tapi di samping itu, gimana kita harus pinter-pinter, jangan sampai kemudian dunia itu masuk ke dalam hati kita. Jadi kok kerasa kok mulai seneng gitu. Misalnya punya HP misalnya. Kok hati ini kok condong sama HP ini? Dalam arti cinta, seneng. Wah, ini harus kita waspadai. Kita harus ingat, HP ini datang dan pergi. Ima HP ini yang nanti bakal hilang, bakal rusak, atau ana yang meninggalkan HP ini. Dengan meninggal, mudah-mudahan kita sehat panjang umur ya. Memang kan pasti kayak gitu. Ngeliat sepeda motor, ajib ya, boleh gitu, seneng boleh. Cuman berlebihan, ini yang berbahaya. Sampai kedonyan, ya disuruh ibunya, saya ngeliat sepeda motor misalnya. Wah ini bahaya nih ya. Disuruh ibunya beli gula, sepeda motornya baru dicuci misalnya. Ini alamat cinta. Ini ya. Misalnya punya kendaraan mobil, dilihat tuh, ajib ya. Cinta, mulai condong cinta, ada khotor. Perlu diingat, kita harus merenung, ini datang dan pergi, tidak ada lain melainkan hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita ini selalu dibimbing ya, kita ini selalu haus, selalu butuh dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
pada akhirnya bisa meraih ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW, sehingga kelak bertemu dengan Allah, dikumpulkan bersama Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.